Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farasabiu dan teman saya Zaidatul Rohmah, Irki Zahria Farezi, Muhammad Dafi Irwansyah, dan Inaya. Makna pendidikan Islam merupakan dasar daripada terbentuknya nilai-nilai moral yang dapat mempengaruhi positif kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu, seperti menginspirasi siswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, memberikan landasan moral yang kuat, dan membantu mereka memahami perbedaan antara benar dan salah. Pendidikan agama dan akhlak Islam juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter religius anak sekolah dasar. Dalam pendidikan Islam, pendidikan moral dan akhlak merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Akhlak adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap, sementara iman adalah maknawi atau abstrak. Sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Pendidikan Islam juga tidak terlepas dari 3 aspek, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'lib. Tarbiyah merupakan pendidikan moral dan karakter, taklim adalah pendidikan ilmu, dan ta'lib adalah pendidikan keterampilan. Islam mengacu pada sistem pendidik yang mengacu pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kebiasaan yang berkembang, dan kemaslahatan bersama. Pendidikan Islam bertujuan untuk pertumbuhan yang seimbang dari keseluruhan kepribadian seseorang yang mencakup kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana definisi serta em, peran atau kedudukan hadis dan sunnah serta ijtihad. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan definisi dari hadis terlebih dahulu. Hadis yaitu bisa dikatakan sebuah riwayat atau sebuah perkataan, perbuatan ataupun segala contoh dari Nabi Muhammad SAW yang diperkhususkan untuk persoalan-persoalan tertentu. Ya, pada secara singkatnya hadis muncul ini berawal ketika para sahabat Nabi itu dihadapkan oleh sejumlah persoalan-persoalan yang baru di kalangan masyarakat, yang tentunya memerlukan sebuah ketetapan hukum atau fatwa-fatwa. Pada masa itu karena ada Nabi Muhammad, maka sahabat-sahabat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun memberikan hukum atau penetapan syariat tersebut yang disebut hadis atau sunnah. Nah, hadis ini tentunya juga mempunyai riwayat-riwayat tertentu seperti yang kita ketahui. Nah, di sini ada beberapa kodifikasi hadis yang berhasil dilakukan oleh beberapa ulama. Yang pertama Ahmad ibnu Hambal, yang kedua Bukhari al Muslim, Bukhari Muslim, yang ketiga An-Nasai, yang keempat At-Tirmizi. Ya, selanjutnya yaitu hadis ini biasanya dibagi menjadi 3 yang diberikan oleh Muhammad. Yang pertama yaitu hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga yaitu hadis takririyah. Sedangkan hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam Al-Qur'an. Karena hadis di sini adalah merupakan sumber hukum yang kedua selain Al-Quran, setelah Al-Quran. Tugas dari hadis sendiri yang pertama yaitu mempertegas dari makna kandungan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran oleh hadis kadang mengambil bentuk pembahasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek.
Jadi intinya adalah ketika kita melihat sebuah dalil-dalil yang ada di Al-Quran, kalau kata anak sekarang itu istilahnya masih general. Jadi hadis ini datang yaitu menyempurnakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran belum sempurna, tapi lebih tepatnya hadis ini lebih membeberkan atau lebih menjelaskan secara gamblang apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu hadis menjadi sumber hukum yang kedua dari umat Islam. Selanjutnya yaitu membahas tentang ijtihad. Ijtihad yang artinya yaitu mengerahkan semua kemampuan. Nah, ini apa ini? Ini sangat sangat banyak makna sepertinya. Tapi secara dikaji ya, ijtihad itu mempunyai arti yang luas sekali, tidak hanya terbatas pada upaya melakukan istinbat hukum-hukum fikih saja, melainkan ijtihad dapat dimaknai sebagai upaya-upaya kreativitas umat manusia pada zaman sekarang, ya kan? Karena tentunya pada saat zaman Nabi mereka bisa mengeluarkan hadis dan bisa merawakan hadis. Karena di situ ada Nabi Muhammad yang bisa langsung ditanyai. Nah, sedangkan di zaman sekarang kita tidak mempunyai nabi dan kita hanya mempunyai ulama. Maka dari itu kita harus mempertanyakan hukum-hukum itu pada ulama. Nah, sedangkan perkembangan zaman itu sangat maju sekali sehingga ada beberapa hal yang itu tidak bisa diputuskan secara mentah dengan hadis dan Al-Quran. Maka dari itu ada sebuah ijtihad, yaitu merupakan metode-metode seperti riset dan penelitian sehingga menciptakan sebuah hukum di dalam kemajuan teknologi di zaman sekarang. Menurut jumhur ulama, ijtihad ini adalah sebuah bentuk kemandegan pada masa tertentu. Bila mana hasil ijtihad masih lampau atau di masa lampau masih dianggap cukup, ya tidak mengeluarkan ijtihad lagi. Jika ijtihad itu di zaman sekarang sudah tidak bisa dipakai, maka ulama akan mengasihkan ijtihad mengeluarkan ijtihad, melakukan ijtihad untuk penetapan sebuah hukum. Baik, bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan pendidikan Islam. Etimologi tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengajarkan kepada pemeliharaan dan pengembangan fitrah manusia agar lebih mengenal akan ajaran Islam, menjadi insan yang beriman dan berpegang teguh pada nilai Islam juga merupakan tujuan pendidikan ini dibentuk. Pandangan Islam terhadap menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua umat muslim. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'ah." Yang artinya barang siapa yang keluar dari rumah untuk meniatkan untuk mencari ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali ke rumah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam pendidikan Islam ada beberapa konsep dalam menjalani kehidupan. Contohnya seperti konsep ikhtiar dan konsep tawakal. Pada konsep-konsep ini banyak para penyumbang fikiran dari berbagai penjuru dunia yang ikut serta berkontribusi dan meningkatkan integritas dalam pemahaman ini. Karena perbedaan pemikiran itulah yang menjadikannya sebagai keterbukaan bagi semua penyumbang fikiran yang ingin menyertakan dan menunjukkan kecerdasan berfikirnya melalui sumber artikel yang kami temukan. Menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan hanyalah sebagai bekal dan petunjuk untuk melampaui kehidupan berikutnya.
Sehingga penting bagi kita untuk memiliki prinsip dan tujuan pendidikan agar mampu meraih konsistensi diri, mampu menyesuaikan, mengembangkan dan menumbuhkan tekad dalam meraih keridhaan ilahi. Hasan Langgulung membagi tujuan pendidikan Islam dalam 3 konsep, yaitu tujuan akhir, tujuan umum, dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan akhir. Tujuan akhir ini merupakan tujuan umat muslim untuk meraih kebahagiaan di akhirat dengan mencari amal soleh sebanyak-banyaknya selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa tujuan daripada pendidikan harus dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tekad untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, tujuan umum. Tujuan umum di sini merupakan tujuan yang minimal. Seorang muslim harus memiliki moral, pendidikan umum, keterampilan dan juga bakat. Harapannya adalah supaya setiap insani mampu, yang pertama, memiliki akhlak yang mulia, memiliki standar kompetensi manusia, mengenal tanggung jawabnya baik hablum minallah dan hablum minannas, memiliki standar kompetensi sosial yang menunjang kehidupannya. Yang ketiga, tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan tujuan yang ingin dicapainya secara personal. Kebanyakan tujuan khusus murni dari naluri manusia adalah untuk mencapai elektabilitas atau lapisan tertinggi di masyarakat, seperti kekayaan, kedudukan, atau jabatan, baik materi maupun non-materi. Tetapi tak luput pula ada yang memiliki hobinya masing-masing, dan ada juga yang menaruhkan hidupnya untuk akhirat. Tetapi itu semua jika tidak ada tujuan khusus, maka tujuan akhir dan umum juga akan sirna. Sehingga tujuan khusus ini mampu menjadikan pemantik untuk meningkatkan etos kerja manusia dalam kesetaraan hidupnya. Implementasi dasar dan tujuan pendidikan Islam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan tujuan daripada pendidikan nasional untuk menjadikan insan yang bermoral, berkualitas, dan intelektual. Dasar pendidikan Islam juga diatur dalam Undang-Undang Bab 2 Pasal 2 dan Pancasila. Walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan secara gamblang tentang dasar pendidikan Islam, namun tidak bertentangan di dalamnya. Contohnya, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga sesuai dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal 3 tentang tujuan pendidikan Islam dan dijelaskan tidak secara eksplisit tentang tujuan pendidikan Islam. Namun pada dasarnya tujuannya sama, yaitu untuk mencetak kalangan terdidik yang juga merupakan kewajiban umat muslim dalam menuntut ilmu. Juga pada pasal 30 kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang eksistensi pendidikan agama untuk membentuk karakter yang berasaskan nilai-nilai agama, berwawasan luas, kritis, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.